Hari Minggu, anak-anak semua, apa kabar? Baik-baik kan? Sehat-sehat? Siapa yang baru bangun? Siapa yang belum sikat gigi? Ayo ngaku. Kita mau sebentar lagi ibadah sekolah minggu sama-sama. Kalau ada mama papa di samping juga boleh ikut sama-sama, atau oma atau opa, kita boleh sama-sama ikut sekolah minggu. Ya, bangun ya, semuanya semangat ya, semangat. Kita mau memuji Tuhan, lagunya Mari Kita Bersukaria. Boleh tepuk tangan di rumah. Kita mulai ya nyanyinya. Kita tepuk tangan sambil bersukacita. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Kayaknya belum semuanya ikut nyanyi, masih ada yang bengong, masih ada yang kucek-kucek mata. Sekali lagi ya, ayo semangat dong, semangat. Kita kan mau sekolah minggu, yuk kita ulang ya. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Sekarang kita berdoa ya, sebelum kita meneruskan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami dan kami kasihi. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami, Tuhan telah pimpin, telah berikan kami hari yang baru. Terima kasih Bapa di surga, untuk hari baru anugerah Tuhan bagi kami. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Mohon Tuhan sertai dari awal sampai akhir. Berkati kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Putramu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Hendro. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dulu ya. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Masih ingat nggak? Udah lama nggak sekolah minggu, mungkin di rumah nggak nyanyi-nyanyi. Yuk kita siapkan hati ya. Kita siapkan hati, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, masa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semuanya baik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Walaupun kita di rumah, Tuhan Yesus hadir.
Tuhan Yesus memimpin dan berkati kita semuanya. Karena Tuhan Yesus itu baik dan sayang kepada kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan yang ada dalam hidup kami, Tuhan yang selalu memimpin dan memberkati kita semua. Tolong kami Tuhan, pada saat kami mendengar firman Tuhan, Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Kalau yang membawain firman Tuhan, pasti kalian ingat, yaitu Kak Oci. Nah, cerita tentang apa minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Atau siapa yang hadir waktu kebaktian Sulah Minggu melalui Zoom minggu lalu? Ayo, ingat gak? Ceritanya tentang apa? Yaitu tentang Tuhan memberikan penolong kepada Adam. Siapa penolong Adam? Siapa? Iya, betul, Hawa. Ya, minggu lalu tentang Allah memberi penolong kepada Adam, yaitu Hawa, untuk mendampingi Adam. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Tentunya kita nggak bisa membaca semuanya karena ayatnya banyak. Nah, kakak akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari ayat 3b. Allah berfirman, "Jangan kamu makan buah itu." Firman Tuhan berkata, "Jangan kamu makan buah itu." Ditujukan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tema minggu pagi hari ini yaitu manusia jatuh dalam dosa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu baik sekali, sangat-sangat baik. Dia menciptakan semuanya yang sudah tersedia, tumbuh-tumbuhan, binatang, burung-burung, semuanya tersedia. Diberikan kepada siapa? Kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan baik bukan? Ya, betul. Tuhan baik sekali. Dia menyediakan segala-galanya kepada Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa bisa menikmati semua ciptaan Tuhan. Nah, tapi Tuhan ada perintah, yaitu apa? Jangan kamu makan pohon buah yang ada di tengah-tengah taman. Wah, Adam dan Hawa bingung, kenapa Tuhan melarang? Terlebih Hawa, apa ya? Buah apa yang dilarang oleh Tuhan sehingga kita nggak boleh makan? Datanglah si ular, binatang yang cerdik, menggoda Hawa. Sehingga apa? Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu Hawa ngambil buah itu dan memakannya. Bukan saja Hawa yang makan, tapi diberikan juga kepada Adam. Dan Adam ikut makannya. Akhirnya apa? Keduanya berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, dan akibatnya apa? Tuhan kecewa. Tuhan kecewa terhadap manusia yang diciptakannya. Karena apa? Karena melanggar perintah Tuhan. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, papa mama pasti sangat sayang, cinta kepada anak-anak semuanya. Dia memberikan segala sesuatu, memberikan pakaian, makanan, supaya apa? Anak-anak bisa menikmati semuanya. Tentunya papa mama juga punya aturan, punya perintah,
suatu perintah yang gampang. Hai anak-anak, jangan tidur malam, supaya besok pagi bisa bangun pagi untuk sekolah. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak melanggar perintah papa mama. Papa mama nggak kelihatan ini, papa mama lagi pergi. Ayo kita nonton. Akhirnya adik-adik nonton sampai malam. Dan akhirnya apa? Besok pagi tidak bisa bangun pagi, sehingga terlambat datang ke sekolah. Nah, papa mama pasti kecewa karena anak-anak melanggar perintah papa mama, tidak turut perintah papa mama. Sehingga adik-adik pasti menyesal karena tidak taat atau mematuhi perintah papa mama. Di dalam bacaan ini, ular sangat cerdik. Dia menggoda wanita Hawa, makan saja buah itu. Buah itu pasti enak nih. Banyak sekali godaan yang diberikan oleh si ular kepada si Hawa, manusia yang ciptakan Tuhan. Akhirnya Hawa jatuh, tidak taat pada perintah Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun seringkali mengalami godaan. Contohnya, anak-anak mau sekolah minggu, walaupun kebaktiannya secara online, nggak enak enakan bobo, masih ngantuk. Lagian kebaktiannya nggak tatap muka, kebaktiannya secara online. Nanti aja, kan bisa kapan-kapan nontonnya. Betul nggak adik-adik sekalian? Tapi Allah kan hadir. Walaupun ibadah secara tatap muka, kebaktian sekolah minggu secara online, Tuhan hadir bersama dengan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau setiap anak-anaknya selalu beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita nggak hadir, kita nggak datang ke sekolah minggu, walaupun secara online, Tuhan sedih, Tuhan kecewa. Karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan mengajak kita untuk datang sekolah minggu, tetapi kita lebih tertarik untuk nonton TV, masih tidur dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita nggak datang ke sekolah minggu. Tuhan kecewa dan Tuhan sedih. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan pada minggu pagi hari ini yaitu diambil dari Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Gampang kan ayat hafalannya? Ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Apa maksud firman Tuhan ini? Yaitu perintah Tuhan, Taurat Tuhan disimpan dalam dada kita, disimpan dalam hati kita supaya melekat dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita patuh taat kepada perintah Tuhan, supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita tidak membuat Tuhan kecewa. Ayo kita hafalkan bersama-sama ya. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Gampang kan? Ayo anak-anak sekalian, siapa yang sudah hafal? Ayo kita baca sekali lagi ya. Mazmur 40 ayat 9. Kita sama-sama membaca dan kita hafalkan bersama-sama. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk senantiasa kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, menyimpannya dan kita melakukannya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau ada godaan yang datang, cobaan-cobaan yang datang, kita lawan dengan firman Tuhan. Aku mau menjadi anak Tuhan yang taat. Aku mau menjadi anak Tuhan yang patuh akan firman Tuhan. Sehingga godaan itu kalah dan kita menang sebagai anak-anak Tuhan. Kita rajin ke sekolah minggu, kita taat kepada perintah Tuhan, kita taat kepada papa mama. Sehingga apa? Tuhan dan papa mama tidak kecewa kepada kita. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa anak-anak sekolah minggu mengetahui bahwa Tuhan akan kecewa kalau kita
jatuh di dalam dosa. Maka kita harus taat pada Tuhan supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita mau berjuang untuk tidak membuat Tuhan kecewa dengan melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita mau, kita juga senantiasa menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita melakukan perintah Tuhan. Taat perintah Tuhan supaya tidak membuat Tuhan kecewa. Ayo kita hafalkan lagi bersama-sama ayat hafalan kita, Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayo kita lawan godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita menang melawan godaan. Kita taat terhadap perintah Tuhan, taat kepada peraturan papa mama, supaya kita menjadi anak-anak baik yang menyenangkan Tuhan, tidak membuat Tuhan kecewa, tidak membuat papa mama kecewa, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Bisa kan menjadi anak yang baik, anak yang tidak membuat Tuhan kecewa, anak yang tidak membuat papa mama kecewa, yaitu jika kita taat dan patuh kepada Tuhan dan patuh akan nasihat dan perintah orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Aktivitasnya, adik-adik ngambil satu lembar kertas, kemudian kita gambar pohon yang besar. Nah, kemudian pohonnya itu ditarik garis jadi 2 di tengah. Nah, setelah itu adik-adik boleh tulis yang sebelah kanan itu sifat-sifat yang positif, sedangkan yang sebelah kiri sifat-sifat yang negatif. Nah, sifat-sifat yang positif contohnya rajin, bangun pagi. Sifat-sifat negatifnya malas, gosok gigi. Kemudian apa lagi? Yang positifnya rajin membaca buku. Yang negatifnya sering berantem. Nah, adik-adik tulis sebanyak mungkin positif dan negatifnya. Kemudian nanti kalau udah selesai, adik-adik kirim ke kita ya, ke guru sekolah minggu adik-adik. Ya. Nah, kemudian setelah selesai adik-adik kirim lewat WA ke guru masing-masing. Oke, ditunggu ya gambarnya. Anak, sekarang kita mau memberi persembahan. Gimana memberi persembahannya, Miss? Ya, minta tolong papa atau mama bisa mentransfer persembahannya ke rekening gereja yang ada di sini. Nanti bisa dilihat ya. Nah, sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan. Lagunya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir dari kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk kita doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk sekolah minggu kami pada pagi hari ini.
kasih kami sudah belajar dari firman Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan kami menjadi anak yang semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam masa-masa seperti ini supaya kami diberi kesehatan semuanya, orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami, dan semuanya. Dan kami yang bersekolah, Tuhan berikan kami kesabaran dan kemampuan mengikuti sekolah melalui online. Berkati kami ya Tuhan, satu minggu ini dan minggu depan kami boleh bersama-sama kembali di dalam kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami naikkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.